Ingkar janjinya, mereka tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati begitu. Kemudian yang ketiga, amarnya menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material itu sebesar 4 miliar 75 juta. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikiran terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Tak banyak berbicara, Yusuf Mansur kalah di sidang investasi batu bara Jabal Nur. Berdasarkan informasi yang ada, gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bogor dengan nomor perkara 147 PDTG 2023 PN-BGR. Dalam gugatan tersebut, Ustaz Yusuf Mansur diwajibkan membayar sebesar 4 miliar rupiah. Angka ini terbilang fantastis, namun mungkin tidak berarti besar bagi Yusuf Mansur yang dikenal memiliki kekayaan dan aset yang melimpah. Seperti diketahui, dalam salah satu videonya, Yusuf Mansur pernah menyatakan bahwa salah satu usahanya, warung Steak and Shake, membayar pajak sebesar 200 juta rupiah per hari. Dengan perhitungan pajak 10%, ini berarti omset warung steak Yusuf Mansur berkisar antara 60 miliar rupiah per bulan. Rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya, ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Kami karena Yusuf Mansur juga berdalih katanya tidak terlibat, makanya harus kami uji juga gitu ke pengadilan. Apakah memang tidak ada keterlibatan Yusuf Mansur atau ada. Sementara kami yang menjadi korban ini kan uangnya hilang, Pak. Sementara Yusuf Mansur yang presentasi dengan semangat ya di Masjid Darussalam ini setelah uang investor itu disetor semua kurang lebih 55 miliar lalu menghilang begitu saja seolah-olah tidak ada, dan memang tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Dan kemudian di akhir Yusuf Mansur sesumbar juga bahwa mereka tidak terlibat, itu mereka mengatakan di media TV, kemudian di medsos juga dan lain sebagainya. Jadi tentu kami juga merasa seolah-olah kami itu berbohong gitu loh, Pak. Kalau dia ngomong tidak terlibat, tidak ada bisnis batu bara, sementara uang kami hilang kan seolah-olah kami yang membuat fitnah begitu. Nah, untuk menghilangkan fitnah itu, kemudian untuk memastikan ada keterlibatan Yusuf Mansur atau tidak, makanya kami uji di pengadilan ya, di Pengadilan Negeri Bogor itu Bu Ilis memberikan kuasa kepada saya, kemudian kami daftarkan gugatan di sana. Didaftarkan tuh di akhir 2023, kemudian putusannya itu baru 18 September ini, Pak, 2024 ya. Artinya hampir kurang lebih perjalanan waktu 8 bulan 9 bulan lah ininya ya. Alhamdulillah setelah persidangan demi persidangan kami lalui, alhamdulillah itu putusannya adalah memenangkan kami. Artinya gugatan dari Bu Ilis ini diterima, Pak. Nah, kemudian diterima, amar putusan itu satu mengatakan bahwa gugatan diterima sebagian. Kemudian kemudian yang kedua amarnya menyatakan ya, di sana memakai kalimat tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5. Tergugat satunya adalah BMT Darussalam Madani, tergugat 2-nya adalah Yusuf Mansur, tergugat 3-nya adalah Adiansah, tergugat 4-nya adalah Yuda Adi. Kemudian tergugat 5-nya adalah PT Adi Partner Perkasa, di mana Yusuf Mansur sebagai komisaris, Adiansah sebagai direktur di sana. Itu dinyatakan one prestasi mereka. Artinya one prestasi itu ingkar janji.
ingkar janjinya, mereka tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati begitu. Kemudian yang ketiga, amarnya menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material itu sebesar 4.075.000.000. Kemudian amar berikutnya adalah menghukum Darul Quran sebagai turut tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini. Kemudian amar berikutnya itu menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar biaya perkara. Kemudian amar berikutnya menolak gugatan seterusnya dan selebihnya. Jadi artinya Yusuf Mansur itu dinyatakan dengan adanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan dengan prestasi di sana, Yusuf Mansur itu terlibat aktif dalam bisnis batu bara ini gitu. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.